Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai particles and radioactivity. Poin pertama yang harus kita ketahui yaitu massa proton. Massa proton itu 1, kalau massa neutron 1. Karena partikel pembentuk inti itu adalah proton sama neutron. Misalnya di sini ada atom. Di sini kan yang intinya itu terdiri dari proton dan neutron. Itulah pembentuk massa yang merupakan berat dari si partikel. Sedangkan yang mengelilingi itu namanya elektron. Nah, elektron itu biasanya massanya 0, diabaikan. Terus muatan si proton itu positif 1. Kalau neutron itu 0 karena dia netral. Terus kalau elektron minus 1. Proton biasanya disimbolkan dengan gini, di atasnya 1, di sini 1. Kenapa? Karena di atas itu massanya, di sini sih muatannya sih di sininya, di bawahnya kita buat muatannya, jadi lambangnya gini. Terus kalau neutron biasanya gini, di atas massanya, di bawah gini. Ini untuk neutron. Kalau elektron biasanya gini, massanya 0, muatannya minus 1. Ini lambang-lambang dari mereka. Di bawah ini apa? Yang di atas, yang A ini disebut dengan mass atau nucleon number, atau biasanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan nukleon atau nomor massa. Kalau yang di bawah itu disebut dengan atomic atau proton number. Jadi A itu kan massanya tadi seperti yang kita ketahui, kalau ada elektron, massa di tengah-tengah itu terdiri dari proton dan neutron. Jadi si A itu penjumlahan dari proton sama neutron. Kalau B itu cuman protonnya doang. Nah, terus ini P itu tulis saja ya, proton, neutron. Terus setelah itu nomor proton biasanya sama dengan nomor elektron. Jadi kalau di sini bisa disebut proton atau neutron. Misalnya gini, satu elemen namanya R, X saja deh, mudah X, di atasnya 12, di bawahnya 10. Berarti mass numbernya, mass atau nucleon numbernya itu 12. Proton numbernya, proton atau atomic numbernya itu 10. Setelah proton ada lagi elektron numbernya berapa? Juga 10. Setelah itu kalau neutron berapa? Nah, neutron itu kita kurangin antara yang mass dikurangi proton. Jadi ini dikurangi ini, itulah neutron. Oke. Berarti 12 kurang 10 sama dengan 2. Itu neutron. Lagi berarti neutron adalah si mass dikurang protonnya. Atas kurang bawah. Oke. Jadi di atas itu mass atau penjumlahan dari proton sama neutron, yang di bawah itu disebut dengan atomic atau proton number, di mana jumlahnya juga sama dengan elektron, proton sama dengan elektron. Kalau dia nanya neutron, berarti dikurangin antara mass sama atomic numbernya. Setelah itu kita akan belajar tentang decay atau peluruhan dalam bahasa Indonesianya. Jadi misalnya ini suatu partikel, ketika dia mengalami decay atau meluruh, dia akan mengemisikan, emisi itu menghasilkan beta gamma gitu. Nah, contohnya decay itu ada beta decay, alpha sama gamma. Kalau beta itu simbolnya biasanya gini.
di atasnya 0, di bawahnya minus 1. Kalau misalnya alpha decay simbolnya gini, atasnya 4, bawahnya 2. Atau biasanya diganti sama helium ya, helium 4, 2 gitu kalau buat alpha. Kalau buat gamma simbolnya gini, 0 sama 0. Jadi kalau beta sama alpha itu bisa disebut sebagai partikel. Kenapa? Karena dia memiliki masanya. Sedangkan kalau gamma itu biasanya kita sebut elektromagnetik ya, gelombang elektromagnetik gitu. Gelombang elektromagnetik. Misalnya nih, oh ya, konsep yang keempat lagi deh. Konsep yang keempat yaitu adalah conserve. Conserve di sini maksudnya kalau misal ada X ditambah Y akan menghasilkan Z plus alpha, misalnya gini kan. Kalau di sini aku kasih 16, 8, 12, 5. Kalau alpha tadi berapa? Alpha di sini ya, 4 sama 2 ya. Conserve itu artinya yang di sebelah ini kan ada tanda panah nih. Yang di sebelah kiri tanda panah yaitu ini ya, harus sama dengan ini jumlahnya. Jadi ini harus sama dengan jumlah di sini nanti. Ini tanda tanya ya, kita nggak, ini tanda tanya. Harus sama jumlahnya, yang di bawah juga, yang di kiri harus sama dengan yang di kanan. Gimana caranya? Berarti yang atas dulu. 16 ditambah 12 sama dengan 28 ya. Berarti kalau di sini cuma 4 doang. Berarti caranya untuk nyari yang tanda tanya ini, maka 28 dikurangi 4 yaitu 24. Karena 24 tambah 4 sama dengan 28 kan, totalnya sama. Ini 24. Setelah itu yang di bawah 8 ditambah 5 sama dengan 13. Yang di bawah juga mesti 13 karena di sini cuma ada 2. Berarti yang ini harus 13 dikurang 2. 13 dikurang 2 sama dengan 11. Jadi kalau kita sederhanain, X plus Y jadi Z plus alpha. Dimana ini 16, 8, 12, 5, 24, 11, 4, 2. Di atas itu 28, di sini juga 28, di sini 13 jumlahnya, di sini juga 13 gitu deh. Isotop itu artinya atomic numbernya, atau proton numbernya sama, tapi jumlah neutronnya beda. Kalau jumlah neutronnya beda, otomatis massnya juga berubah karena si neutron itu penyusun si massnya juga beda. Contohnya gini, apa ya contohnya, aku nggak tahu persisnya apa, aku lupa. Ada karbon berapa ya, misalnya gini, 6. Terus ada yang 12, 13, 14. Nggak usah deh, X aja. X. Nah ini kan sama-sama nih, 6. Berarti atomic protonnya sama aja, tapi bedanya neutronnya. Kalau neutronnya beda berarti massnya juga beda. Ini beda kan, ada 12, 13, 14. Ini disebut dengan isotop. Contoh soalnya nanti, misalnya contoh soal yang itu ya, decay. Biasanya suatu elemen X punya ini 8 mengalami beta decay, mengalami alpha decay sehingga menjadi Z plus A gitu kan. Karena mengalami alpha decay berarti dia mengemisikan si alpha.
karena si alfa itu biasanya kita di soal diganti sama H ya aja 42. Berarti di sini pertanyaannya tentukan mass dan proton number new apa nih namanya, ini new element lah ya, new element yakni si Z. Berarti ininya berapa atomic massnya, berarti dikurang aja 10, berapa, 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Di sini di 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Berarti si Z itu 6 sama 6. Ya, gitu aja. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.